Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan statistika 2 pada shift 3. Langsung saja masukkan nomor 1 terlebih dahulu. Dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang itu menggunakan metode pembayaran transfer bank. Nah, tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Jadi pada soal nomor 1 ini termasuk ke estimasi satu proporsi, dikarenakan data ini menunjukkan jumlah kejadian dari satu sampel, di mana 455 dari 700 pengguna itu menggunakan transfer bank, pembayaran transfer bank. Nah, jadi yang ingin diestimasi itu adalah proporsi populasinya. Tuh. Jadi pada tutorial kali ini kita akan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Nah, kita akan kerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu menggunakan RStudio. Jadi masuk ke RStudionya. Nah, di sini sudah ada sintaksnya. Tadi kan kita masukin dulu ya data-data yang diketahuinya. Oke. Jadi tadi yang sudah diketahui bahwasannya N-nya atau jumlah sampel atau ukuran sampelnya itu adalah 700. Kemudian untuk X-nya sendiri itu adalah 455 orang atau simpangan bakunya, di mana 455 orang ini adalah jumlah sampel yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu karakteristiknya itu ya adalah menggunakan metode pembayaran transfer bank 455 orang ini. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk menghitung proporsi sampel, di mana P topi X dibagi dengan N. Kemudian alpha di sini adalah kenapa 0,10. Jadi untuk menentukan si alfanya ini kita bisa 1 dikurang tingkat kepercayaannya. Jadi tingkat kepercayaan di sini adalah 90%, atau kalau misalkan didesimalkan itu jadinya adalah 0,90. Jadi 1 dikurang 0,90 itu adalah 0,10, seperti itu. Nah, lanjut ke interpolasi untuk nilai Z-nya. Jadi di sini kita mencari nilai Z kritis dari distribusi normal. Jadi rumusnya itu adalah Q normal 1 dikurang alpha dibagi dengan 2. Nah, itu untuk Z kritisnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung standar errornya, menghitung standar error proporsi, di mana P topi dikali dengan 1 dikurang P topi dibagi dengan N. Lalu nanti ini hasilnya SE, kemudian standar error ya. Kita menghitung batas bawah dan atas langkah kepercayaan, di mana lower bound dan juga upper bound. Ya, bedanya rumusnya adalah kalau lower bound itu dikurang, kalau misalkan upper bound itu ditambah. P topi dikurang Z kritisnya dikalikan dengan standar error. Nah, untuk mencari uppernya, batas atasnya itu adalah P topi ditambah Z kritis dikali dengan standar error. Kemudian kita cetak hasil, di mana di sini nanti ada kalimat interpolasi nilai Z kritis. Nah, ini hasil dari Z kritisnya. Kemudian selanjutnya ini kalimatnya nanti ada selangkah percayaan 90% untuk proporsi, di mana dimasukkan lower bound sama upper bound-nya. Oke, langsung aja kita bisa running. Nah, ini didapatkan hasilnya ya, untuk Z kritisnya 1,6, kemudian standar error 0,018, dan juga di sini interpolasi nilai Z kritisnya tadi sama ya, yang sudah di atas, cuma dikasih kalimat aja interpolasi nilai Z kritis itu ada 1,6. Kemudian selangkah percayaan 90% untuk proporsinya itu adalah dimasukkan tadi lower bound sama upper bound, di mana batas bawahnya itu adalah 0,62, batas atasnya itu adalah 0,67, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Masuk ke start, kemudian basic start, kemudian karena kita satu proporsi, jadi kita kita klik satu proportion. Kemudian kita pakai yang summarize data, di mana di sini number of trials-nya itu adalah 700 tadi jumlah sampelnya. Kemudian di sini number of events-nya itu adalah 450. Nah, karena di soal itu yang tingkat kepercayaannya ini adalah 90%, maka kita ubah, kalau dari Minitab-nya itu 95, kita ubah jadi 90%. Lalu kita oke. Nah, ini hasilnya sama seperti RStudio, 0,61 sama batas bawahnya 0,61, batas atasnya itu adalah 0,67. Ya, ini cuma beda pembulatannya aja ya, sama seperti RStudio. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Baik, pada soal nomor 2 ini, penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Nah, dari 450 responden pria itu terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, jadi pada soal nomor 2 ini masuk ke
estimasi selisih dua proporsi, dikarenakan di sini kan terdapat dua kelompok sampel ya, yaitu ada pria dan wanita. Nah, yang ingin diketahui adalah perbedaan proporsi antara keduanya. Seperti itu. Jadi, kita menggunakan RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini masuk ke diketahuinya dulu seperti biasa. Oke. Jadi di soalnya kan diketahui N1-nya itu N-nya itu adalah 450 ya. Jadi di sini tuh dibagi dua. Untuk si responden prianya itu kita ketik N1, kemudian kalau misalkan yang wanita itu 2 gitu. Jadi kayak X1, X2 gitu, permisalan aja. Jadi untuk 450 ini kan adalah si sampelnya, si sampel responden prianya. Kemudian di sini yang 260 ini adalah jumlah pria yang rutin menonton film bioskop. Kemudian masuk ke rumus proporsinya. Ini adalah P topi X dibagi dengan N proporsi untuk menghitung si proporsi responden prianya. Nah, sama untuk yang wanita seperti itu juga, karena di sini wanita itu adalah 500 ya, jadi sampelnya masukin angka 500, kemudian juga untuk yang jumlah wanita yang rutin menonton film bioskop itu adalah 110. Nah, ini adalah P topi sama X dibagi N, itu adalah untuk menghasilkan proporsi si responden wanitanya. Nah, karena di sini alfanya, tingkat kepercayaan adalah 95%, jadi 1 dikurang 0,95 itu adalah 0,05 gitu. Jadi selanjutnya untuk selisih proporsinya pakai rumus P-diff P topi dikurang dengan jadi P1 dikurang P2. Jadi tadi hasil dari proporsi si responden pria dikurang dengan proporsi responden si wanita. Kemudian selanjutnya masuk ke standar errornya. Itu untuk menghitung standar error selisih dua proporsinya. Nah, seperti ini. Ini rumusnya seperti ini. P1 topi dikalikan dengan 1 dikurang P1 topi dibagi N. Nah, kemudian ditambah, karena kita kan ada 2 ya, pria dan wanita. Jadi, ditambah si yang wanitanya, P2 topi dikali 1 kurang P2 topi dibagi N. Selanjutnya mencari nilai kritis untuk distribusi normalnya. Sama seperti yang tadi, Z-crit, Q normal, kemudian 1 dikurang alfanya dibagi 2. Nah, lanjut masuk ke batas bawah dan atas selang kepercayaan. Dimana di sini batas bawahnya itu adalah lower bound, P-diff dikurang, karena di sini beda ya P-nya, karena ini kita ingin mencari selisih proporsinya. Dikurang Z kritisnya dikalikan dengan standar errornya. Nah, sama kalau misalkan yang uppernya itu adalah ditambah P-diff ditambah Z kritisnya dan juga dikali standar errornya. Kemudian selanjutnya masuk ke cetak hasil, di mana nanti akan dicetak hasilnya dengan kalimat selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi, dimasukkan batas bawahnya sama batas atasnya, seperti itu. Coba kita running. Oke. Nah, ini didapatkan hasilnya. Nah, ini. Untuk standar errornya itu ada 0,02, nah nilai Z kritisnya itu adalah 0,95, dan juga untuk selanjutnya itu cetak hasilnya itu adalah selang kepercayaan ini adalah batas bawahnya 0,299, batas atasnya itu adalah 0,41. Seperti itu. Itu untuk RStudio. Kemudian selanjutnya untuk ke Minitab. Nah, untuk Minitab sendiri kita masuk ke basic statis. Karena di sini ada 2 proporsi, jadi kita masuk ke 2 proporsi. Kita ubah ke yang summarize data. Nah, di sini kan ada sampel 1, sampel 2, di mana sampel 1 itu kita pakai yang si pria. Tadi angkanya itu adalah yang untuk trialsnya ini adalah 450 ini 260, 500 sama 110. Nah, 500, 110. Nah, untuk tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Kita klik yang options. Nah, ini kan udah ya dari sananya, dari Minitabnya. Langsung kita okein aja. Oke, ini didapatkan hasilnya adalah ini ya, yang di sini. Sama seperti yang di RStudio, 0,299 sama batas atasnya 0,41. Coba kita lihat yang di RStudio, sama ya, cuma pembulatannya aja sisanya yang beda. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3. Sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur
pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Jadi pada soal nomor 3 ini termasuk ke estimasi variansi dan simpangan baku. Jadi karena yang diketahuinya ini adalah karena yang diketahuinya ini adalah simpangan baku sampel. Nah, sedangkan yang ingin diperkirakan itu adalah variansi dan simpangan baku populasinya. Jadi estimasi ini akan menggunakan distribusi chi-square. Oke, masuk ke penjelasan sintaksnya. Sama ini seperti tadi, kita ketik dulu yang diketahuinya seperti N-nya itu ada 9 atau ukuran sampelnya atau jumlah sampel ya. Kemudian 1,2 di sini adalah si simpangan bakunya. Kemudian untuk variansi sampelnya itu tinggal simpangan bakunya itu dipangkatkan 2. Selanjutnya alpanya ini adalah karena 95%, 1 dikurang 0,95 itu adalah 0,05. Nah, di sini derajat kebebasannya ini adalah si N-nya ini dikurangi dengan 1, 9 dikurang 1. Jadi, untuk nilai chi-square dari tabel untuk DF-nya, jadi tadi untuk mencari DF itu adalah si N, jumlah sampelnya dikurangi dengan 1, kita hasilnya adalah 8 ya, 9 kurang 1. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya itu adalah CL, di mana CL ini menentukan nilai chi-square kritis dari distribusi chi-square-nya. Jadi ada CL, kemudian juga dengan ada CU-nya. Jadi beda rumusnya 1 dikurang alpha dibagi 2. Kemudian yang selanjutnya untuk CU-nya ini adalah alpha dibagi dengan 2. Kemudian si DF-nya. Nah, ini menampilkan nilai chi-square kritisnya dari distribusi chi-square. Kemudian selanjutnya menghitung interval kepercayaan untuk si variansinya, si variansi bawah dan juga atas. Gitu. Kemudian selanjutnya ini tinggal masukin aja rumusnya tadi, si N jumlah sampelnya atau ukuran sampelnya dikurangi dengan 1, tadi kan 8 ya, terus dikalikan dengan si ini yang tadi si standar deviasi, si variansinya. Simpangan bakunya dipangkatkan 2 itu untuk mencari variansinya kan, terus dibagi nilai chi-square-nya. Nah, ini untuk menghitung interval kepercayaan variansi populasi. Oke, selanjutnya kita hitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya dengan cara ini akar variasi bawah, kemudian juga yang bawah, yang standar, yang simpangan bakunya atau standar deviasinya yang atas itu variasinya yang atas gitu, akar, kemudian masukin hasil dari variansinya. Kemudian kita cetak hasil dengan cara nanti ada kalimat selang kepercayaan 95% untuk variansi lower dan juga bawah dan atas. Kemudian juga selang kepercayaan untuk simpangan baku. Jadi bisa dibilang nomor 3 ini ada, kita mencari 2 yang variansi, selang kepercayaan 95% untuk variansi dan juga selang kepercayaan untuk yang simpangan bakunya. Jadi seperti itu, kita bisa running aja. Nah, ya ini didapatkan hasilnya untuk nilai chi-square-nya ini ada 17,5. Kemudian selanjutnya di sini didapatkan ya untuk selang kepercayaan 95% untuk si variansinya itu adalah 0,656 sampai dengan 5,2 itu batas atas bawahnya. Kemudian yang simpangan bakunya itu adalah 0,81 sampai dengan 2,2 seperti itu. Oke, baik, selanjutnya menggunakan software Minitab. Kita masuk ke stat, lalu ke basic stat, lalu ke satu variansi. Lalu kita ubah menjadi yang pertama kita ingin mencari sampel variansnya terlebih dahulu, sampel varians, karena tadi di soal sampel variansnya itu adalah 9. Sampel size dulu, sampel size-nya 9. Nah, untuk mencari variansi kan itu tadi ya yang di RStudio 1,2 dipangkatkan 2, itu adalah 1,44, kemudian options-nya itu 95. Lalu oke. Nah, ini hasilnya adalah 0,66 sama 5,29. Sama ya, seperti di RStudio, cuma beda pembulatannya aja. Kemudian selanjutnya yang itu kan yang untuk variansi. Kemudian kita ingin yang standar deviasi, sama seperti tadi, cuma diubah jadi sample standard deviation. Kalau standar deviasinya kan dari 1,2.
Optionnya masih sama 95, lalu oke. Nah, hasilnya sama seperti di RStudio 0,81, batas bawahnya batas atasnya 2,29 atau 2,3 pembulatannya. Seperti itu. Baik, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.